Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah luasnya gurun Arab yang kering dan sunyi, tersimpan sebuah kisah peradaban besar yang pernah berjaya. Namun kini hanya menyisakan reruntuhan dan keheningan. Inilah kisah Qaryat Al-Faw, sebuah kota mati di Arab Saudi yang dahulu menjadi pusat perdagangan, kekuasaan, dan kehidupan, lalu menghilang di telan zaman. Qaryat Al-Faw yang letak di wilayah selatan Arab Saudi, di tepi gurun Rub Al-Khali, gugusan pasir terbesar dan paling gersang di dunia. Sekilas, tempat ini tampak mustahil untuk dihuni, namun ribuan tahun lalu, disinilah berdiri sebuah kota megah, hidup dan makmur di tengah gurun yang mematikan. Letaknya sangat strategis. Qaryat Al-Faw berada di jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Yaman, Najran, Mekah, Irak, dan Syam. Semua kafilah dagang yang membawa rempah-rempah, kemenyan, emas, dan barang berharga harus melewati kota ini. Dan dari situlah kejayaan Qaryat Al-Faw bermula. Para sejarawan meyakini bahwa Qaryat Al-Faw mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Kota ini dikenal sebagai ibu kota kerajaan Kindah, sebuah kerajaan Arab kuno sebelum datangnya Islam. Kerajaan Kindah bukan kerajaan kecil. Mereka memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan militer yang disegani di Jazirah Arab. Qaryat Al-Faw menjadi jantung kekuasaannya. Hasil penggalian arkeologi mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Di tengah gurun pernah berdiri rumah-rumah bertingkat, istana bangsawan, pasar besar, tempat ibadah, makam para raja dan tokoh penting. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan berwarna, sebuah hal langka untuk kota gurun. Ditemukan pula perhiasan emas dan perak, prasasti berbahasa Arab kuno, alat pertanian, senjata dan perlengkapan perang. Semua ini membuktikan satu hal, Qaryat Al-Faw adalah kota maju dan berperadaban tinggi. Masyarakatnya hidup dari perdagangan dan pertanian. Mereka sudah mengenal sistem irigasi untuk mengalirkan air di tengah padang pasir. Namun, di balik kemajuan itu, mereka juga menganut kepercayaan politeisme, menyembah banyak Tuhan dan berhala. Seperti banyak peradaban sebelum Islam, keimanan kepada Allah yang Maha Esa belum menjadi fondasi kehidupan mereka. Dan sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa kejayaan tanpa iman tidak akan bertahan lama. Memasuki abad ke-4 Masehi, Qaryat Al-Faw mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Jalur perdagangan perlahan berubah. Kafilah-kafilah dagang tidak lagi melewati kota ini. Ditambah lagi dengan kekeringan berkepanjangan, perubahan iklim, konflik antar kabilah, melemahnya kerajaan Kindah. Satu persatu, penduduk mulai meninggalkan kota. Pasar menjadi sepi, ladang tidak lagi ditanami, rumah-rumah ditinggalkan kosong. Hingga akhirnya, Qaryat Al-Faw benar-benar mati. Ribuan tahun berlalu, pasir gurun menutupi bangunan demi bangunan. Nama Qaryat Al-Faw menghilang dari ingatan manusia. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, hanya angin gurun yang berhembus di antara reruntuhan kota yang terlupakan. Baru pada abad ke-20, arkeolog Arab Saudi menemukan kembali kota ini. Dan dunia pun tersadar, di sini pernah berdiri sebuah peradaban besar yang kini tinggal sejarah. Qaryat Al-Faw memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, namun kisahnya selaras dengan peringatan Allah tentang umat-umat terdahulu. Allah berfirman, "Berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, padahal penduduknya hidup mewah." Al-Qasas ayat 58. Ayat ini seakan menggambarkan apa yang terjadi pada Qaryat Al-Faw. Dari kota mati ini, kita belajar satu pelajaran besar, bahwa kemajuan, kekayaan, dan kekuasaan tidak menjamin keselamatan suatu peradaban. Ketika manusia lupa kepada Allah, sombong dengan kekuatannya,
dan merasa aman dari kehancuran, maka kehancuran itu justru semakin dekat. Hari ini, Qaryat Al-Faw hanya menjadi tumpukan batu dan pasir, namun pesannya tetap hidup, sebagai pengingat bagi kita semua bahwa dunia hanyalah sementara. Semoga kisah Qaryat Al-Faw menjadi pelajaran berharga bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan umat-umat terdahulu. Jika Anda menyukai konten sejarah Islam seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.